Qin Yichen terdiam, dan dia menemukan bahwa jiwa gelap Ziyin lahir, dimurnikan menjadi roh abadi, dan bahkan dimurnikan secara paksa setelah dipenggal. Ziyun hanya mengikutinya selama beberapa tahun, tapi siapa tahu itu ada di tangan komunitas berapa tahun? Selain itu, sekarang berubah menjadi True Dragon. Kesedihan sengit dan aura pembunuh Ziyun sangat berat, tetapi Qin Yichen tidak memarahi, karena ini belum tentu merupakan hal yang buruk. Setidaknya sekarang, Ziyun tidak melakukan sesuatu yang sembrono, jadi, kakak laki-lakinya harus melakukannya. Namun, dibandingkan dengan Ziyun, Qin Yichen, yang dianggap sebagai pemimpin oleh semua orang, jauh lebih tenang. Roh abadi yang baru saja mengambil tindakan jelas tidak ingin menderita di kedua sisi. Tapi begitu Anda memesan di makam para dewa, itu akan berbeda. Melihat siluet pasukan yang menjangkau jauh, Qin Yichen tiba-tiba berkata, jadi, apa cara untuk menghadapi kekuatan semua pihak? Apakah itu agar mereka saling bertarung? Tentu saja tidak, Dai Zhongshan menjelaskan. Makam para dewa telah dibuka berkali-kali. Kekuatan semua pihak telah menjelajahi hukum di dalamnya. Dan pembangkit tenaga listrik telah menciptakan kota perkemahan. Yang merupakan pertahanan untuk menghindari roh-roh abadi ini. Dan pasukan ini bergegas kekam tepat waktu dengan pasukan besar sebelum roh abadi muncul. Ngomong-ngomong, melihat cahaya murid Qin Yichen berkedip-kedip dan menatap matanya lagi. Aku tidak sabar untuk bergegas ke dalam roh yang bergolak dan abadi untuk membunuh awan ungu. Dai Zhongshan menghela nafas dan menasihati, Tuan Muda, meskipun kekuatanmu adalah luar biasa, tapi bagaimanapun juga, kami hanya memiliki lebih dari 10 orang. Jika kita dikepung oleh roh abadi secara berkelompok, kita pasti akan terluka. Tepatnya, Butterfly Chongshan yang memikirkan Butterfly 1000 dan anggota klan lainnya. Lagi pula, meskipun mereka adalah elit kupu-kupu mingguang, mereka tidak menantang surga seperti Tuan Muda Qin dan yang lainnya. Jadi, orang tua menyarankan agar kita bergegas ke kamp terlebih dahulu dan menanyakan tentang situasi makam para dewa saat ini. Dan jangan bertindak terlalu terlambat. Lagi pula, sudah berapa tahun keluarga Mingguangdi tidak menyentuh makam para dewa. Apalagi area pintu masuknya tidak familiar. Setelah sedikit mengeluh, Qin Yichen setuju dengan saran kupu-kupu Zhongshan. Kalau begitu, Penatua Zhongshan pasti telah menjelajahi lokasi kota perkemahan dan memimpin jalan. Ya, tiba-tiba, lebih dari 10 aliran cahaya mengalir di antara langit dan bumi. Dan Qin Yichen melonjak jauh. Terlihat jelas bahwa ada banyak silau seperti harimau yang mengawasi mangsanya dalam aliran turbulen di atas langit. Lampu. Bahkan di bumi ini, ada beberapa cahaya pompa yang ganas dan ganas berjalan di atasnya. Selain itu, Qin Yichen juga dapat melihat bahwa serigala penyendiri atau kekuatan lemah dari 30% dari kelompok tersebut telah disergap oleh roh abadi, dan jeritan telah terdengar. Langit berbintang yang aneh dan beraneka ragam ini tampak lebih tak terduga. Kekacauan Xianwei mengalami pasang naik. Untungnya, Tuan Muda Qin, kita hampir sampai di perkemahan. Melihat ke bawah ke arah yang dikatakan Butterfly Chongshan, ternyata benar ada siluet kota yang mendekat perlahan. Kota ini tidak megah, bahkan sedikit rusak, tampaknya berantakan setelah perang. Dapat dilihat bahwa kota ini telah ada selama beberapa tahun. Setelah mendekat, Qin Yichen menemukan bahwa ada banyak mantra tanda formasi kuno di tembok kota ini. Dan ada cahaya redup, dan Yu Wei masih ada. Ziyun sepertinya melontarkan kata-kata galak di mata bawah sadarnya. Tetapi segera pulih. Setelah Qin Yichen merasakannya, dia menyadari bahwa tanda formasi ini tampaknya memiliki kematian khusus bagi roh abadi. Awan ungu transformasi naga barusan sepertinya agak tidak layak. Terlihat sudah banyak siluet berkumpul di kota, ramai, tetapi sangat berbeda dan kekuatannya bercampur. Namun, Qin Yichen merasakan beberapa nafas yang mendominasi dari dalam istana kuno kota. Ada sedikit 4 atau 5 bagian. Masing-masing dari mereka berbicara tentang alam. Dan mereka bahkan tidak kehilangan kupu-kupu alam tertinggi mereka, Zhongshan. Terlebih lagi, paksaan luar biasa yang sengaja dikeluarkan seolah menjadi teguran tak kasat mata bagi mereka yang memasuki kota. Butterfly Chongshan juga samar-samar sadar, dan mau tidak mau sosoknya gemetar. Ini, Yulan. Sepertinya keluarga Youlang juga memilih kota ini. Nafas lagi. Apakah itu pembantaian berdarah? Qin Yichen ragu-ragu. Youlan tahu bahwa keluarga Youlang ada di Patriark Domain Bintang Youlan, dan darah ini mengambang. Transmisi suara Dai Zhongshan menjelaskan, itu adalah pemilik bangunan jahat grup Youlan Star Domain, dan kekuatannya setara dengan Youlan. Sepertinya Youlan tidak disia-siakan selama 100 tahun terakhir. Nafas ini telah melampaui saya, 8 kesempurnaan lapisan surgawi, dan itu hanya selangkah lagi untuk mencapai keabadian emas. Butterfly Chongshan bergumam, ekspresinya terlihat sedikit bermartabat, dan tampaknya keluarga kupu-kupu mingguang telah ditindas selama bertahun-tahun, menyebabkan mereka pergi ke tempat yang biasa mereka lakukan dengan hati-hati. Terlepas dari itu, pergilah ke kota sebelum berbicara. Pada saat ini, kekacauan Xianwei telah berubah menjadi angin aneh atau gulungan sutra putih yang terbuka di langit, seperti binatang buas yang jahat, menekan langit ini untuk membuat langit lebih kacau.
gelap dan menyilaukan. Qin Yichen berada di dekat gerbang kota dan menemukan bahwa kota itu bernama Lin Luosheng, yang membuatnya tersenyum. Orang-orang yang membangun kota mudah diselamatkan. Bukankah itu hanya untuk menetap sementara? Terlepas dari ini, Qin Yichen sedang berjalan menuju gerbang kota. Pada saat ini, kekacauan semakin dekat. Di antara mereka, roh abadi telah menunjukkan kekuatannya yang ganas. Meskipun dia tidak takut pada roh yang abadi, dia juga memahami pohon yang tampak indah di hutan, tetapi mudah tumbang oleh angin. Ketika dia tiba di gerbang kota, Qin Yichen dihentikan oleh dua dewa emas. Dua dewa emas, nafasnya tidak lemah. Salah satunya mengenakan rok kulit darah, mengenakan pinggang liontin tulang. Meski berubah menjadi bentuk manusia, namun sepasang taring menusuk miring dari bibir bawah, terlihat cukup mengalir. Seluruh tubuh dihembuskan dengan haus darah. Yang lainnya, dengan tubuh kekar, memiliki mata yang dingin dan tajam, mata serigala bermata elang, mata biru sedingin es, acuh tak acuh, cukup dingin dan ganas. Qin Yichen mengamati bahwa Dewa Emas, seperti murid serigala, harus menjadi elit keluarga Youlang, dan orang yang mengenakan rok kulit darah adalah pembangkit tenaga listrik dari bangunan jahat. Tentu saja, bagi Qin Yichen yang telah melihat angin dan ombak, penjaga gerbang ini tidak ada hubungannya dengan itu. Namun, dari sikap dua orang yang berdiri di gerbang kota satu persatu, tidak sulit bagi Qin Yichen untuk memahami bahwa ini adalah kelompok menara jahat dan keluarga Youlang yang mengatakan keluar bahwa fakta bahwa mereka adalah di kota dikendalikan oleh dua kekuatan mereka. Peserta, 10 kristal peri sehari. Dewa emas dari suku Youlang berbicara dengan dingin. Qin Yichen mendengus. Uang ini, dia tentu saja tidak peduli. Tetapi hanya ingin mengambil kristal peri. Tetapi mendengarkan awan ungu di belakangnya. Ini adalah kota yang kamu bangun. Begitu kata ini keluar, dua dewa emas yang menjaga gerbang kota tampaknya terkejut, dan tidak menyangka seseorang akan menanyakan pertanyaan ini. Bukankah ini idiot? Kami juga baru saja memasuki makam para dewa. Di mana kami bisa membangun kota untukmu? Melihat pesta Qin Yichen, akhirnya, lampu pompa kedua orang itu jatuh ke Ziyun. Suara emas abadi serigala emas bahkan lebih dingin. Tidak, tapi bagaimana dengan itu?